Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Junasis Fajriyah. Saya berasal dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan kelas A. Saya ingin mempresentasikan bagaimana cara pemberkasan skema klasifikasi arsip. Sistem pemberkasan arsip merupakan cara atau metode penyimpanan arsip ke dalam peralatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dilakukannya pemberkasan arsip tentunya memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk ketepatan dan kecepatan dalam sistem penemuan kembali arsip. Yang kedua yaitu untuk mengantisipasi arsip yang hilang. Yang ketiga yaitu mempermudah dalam penyusunan. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara penomoran pada arsip. Di sini saya memiliki arsip pribadi. Jika ingin memberi nomor pada arsip ini, tentunya kita yang pertama dengan cara melihat isi dari arsip. Kalau untuk arsip ini tentunya kita sudah sama-sama tahu arsip ini berisi tentang penilaian hasil belajar tingkat SMA. Penomorannya kita biasanya itu ada pedoman dari organisasi atau perusahaan saudara. Kalau saya di sini melihat, maaf jika tidak jelas, saya melihat dari sini. Ini merupakan materi yang di-share oleh dosen saya, dan ini bagaimana cara penomoran arsip. Untuk arsip yang saya punya, ini tergolong ke dalam arsip pendidikan dasar dan menengah. Itu bisa disingkat dengan DM. Dan di sini saya arsip atau lapor hasil belajar SMA ini merupakan bagian dari DM03, pembinaan sekolah menengah atas, dan juga bagian 03 yaitu penilaian hasil belajar. Bisa dilihat masuk yang mana. Lalu untuk tahun kalian bisa garing atau cara penomoran kalian masing-masing atau instansi yang ada. Di sini saya juga memiliki contoh arsip yang sudah diberi nomor. Seperti yang dapat saudara lihat, nomornya, nomor arsip yang masuk atau arsip keluar. Ini sepertinya nomor lembaga, dan ini nomor tergolong berapa arsip ya, PK.0103, berarti ini bagian PK titik yang bagian 01-nya, dan di bawah 01 itu ada bagian lagi 03-nya, dan ini tahun 2019. Saudara bisa memberikan nomor pada bagian kanan atau pada bagian kiri arsip. Dapat saya ulangi sekali lagi, pedoman untuk memberi nomor arsip ini saudara biasanya ada pada ketentuan organisasi. Setelah saudara memberikan nomor pada arsip, saudara bisa masukkannya ke dalam map. Seperti yang saya sampaikan pertama tadi, bahwa peralatannya ada juga map. Saya sudah memasukkan file tadi ke dalam map. Di sini saya menggunakan map kertas karena hanya ini map yang saya punya di rumah. Saudara bisa menggunakan map plastik yang transparan agar lebih mudah. Terus saudara bisa memberikan label di sini. Misalkan ini file PK0, seperti yang tadi, file PK01.03. Begitu juga dengan arsip yang saudara punya seterusnya. Saudara telah memasukkan file yang saudara punya ke dalam map, selanjutnya saudara bisa masukkannya ke dalam rak bergerak. Namun karena saya tidak memiliki rak bergerak, jadi saya tidak bisa mempraktekannya. Di dalam rak bergerak nantinya saudara disarankan untuk menata map ini secara vertikal atau miring agar dapat lebih mudah untuk ditemukan, dan memberikan sekatan pada bagian mapnya agar map tersebut lebih mudah untuk ditemukan. Lalu pada depan bagian laci-laci dari rak bergerak tersebut, saudara bisa memberikan kode, misalkan bagian keuangan dengan KU, bagian kepegawaian dengan KP, bagian hukum dengan HK, sesuai dengan ketentuan yang saudara punya. Ya, untuk membuat daftar isi berkas
file pemberkasan arsip, saudara bisa memulai dari nomor intam arsip, kode berkas, urutan informasi arsip, misalkan cuti tahunan, tanggal arsip atau tahun, misalkan arsip tersebut masuk atau keluar tahun 2011, jumlah arsip tersebut, lalu keterangan, misalkan arsip tersebut asli atau kopian. Seperti yang dapat saudara lihat, daftar indeks, saudara bisa menggunakan dua pilihan. Yang pertama bisa menggunakan nama orang, dan yang kedua itu bisa menggunakan nama organisasi atau perusahaan. Di sini saya menggunakan nama organisasi atau perusahaan. Untuk penulisan namanya, saudara bisa membalik nama perusahaan tersebut dengan memulai dari akhir, tengah, dan awal. Seperti yang dapat saudara lihat. Bisa menemukan kembali arsip yang saudara butuhkan. Saudara bisa melihat tergolong bagian mana arsip yang saudara butuhkan tersebut. Misalkan saudara membutuhkan neraca lajur, itu merupakan arsip keuangan, tergolong dalam arsip keuangan dan disingkat dengan KU. Lalu di bagian rak tersebut nanti saudara bisa melihat laci mana yang berlabel KU, dan saudara bisa melihat dalam laci tersebut dengan kan di dalam laci tersebut nanti terdiri beberapa map. Lalu saudara bisa melihat dengan sekatan yang ada pada map itu merupakan KU bagian keberapa gitu, sesuai dengan yang saudara butuhkan. Jika saudara sudah menemukan arsip saudara bisa mengambilnya dan meletakkan kembali map yang saudara ambil dari laci tersebut. Presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pemberkasan arsip. Atas kesalahan kata dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.